Kerajinan cukli merupakan salah satu produk andalan daerah dan sangat dikenal di kalangan masyarakat Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kerajinan cukli adalah proses melubangi atau mencongkel sedikit permukaan kayu untuk memasukkan kulit kerang yang dibentuk sesuai dengan gaya ornamen yang diinginkan. Namun di balik keindahannya, ternyata cukli sangat dekat dengan dunia matematika. Pengrajin menggunakan konsep geometri untuk menciptakan bentuk seperti segitiga, persegi, lingkaran, belah ketupat, dan lain sebagainya. Mereka juga menerapkan simetri agar motif di sisi kanan dan kiri tampak seimbang dan harmonis. Setiap pola dibuat melalui perhitungan jarak, ukuran, dan proposisi yang tepat. Pengrajin mengukur panjang bidang kayu, menghitung banyaknya potongan kerang, hingga menentukan jarak repetisi motif yang harus sama persis. Semua ini merupakan bentuk nyata penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Melalui cukli, kita dapat melihat bagaimana seni, tradisi, dan matematika terpadu menjadi satu. Sebuah karya budaya yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga menunjukkan ketelitian, logika, dan keteraturan yang menjadi ciri khas matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MB Paraprisat dengan NIM E1R02410054. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan motif-motif yang ada pada kerajinan cukli, yang dimana salah satu motifnya itu mirip dengan jajar genjang, seperti gambar di samping. Nah, apakah itu adalah jajar genjang? Mari kita buktikan bersama. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu kerajinan cukli. Nah, kerajinan cukli adalah kerajinan khas Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana menggunakan kulit kerang atau siput laut yang dipotong kecil-kecil sehingga pada permukaan kerajinan itu akan ditempelkan dengan kerang laut tersebut. Misalnya pada permukaan kayu, rotan, dan bahkan tempurung. Namun, kerajinan cukli ini biasanya akan bercahaya atau mengkilau apabila terkena cahaya. Nah, tadi telah saya jelaskan tentang kerajinan cukli. Nah, sekarang mari kita buktikan bersama apakah motif yang ada di sini itu adalah jajar genjang. Nah, telah diketahui bahwasannya panjang AB sama dengan 18 cm sama dengan panjang DC. Atas bawah yang ini sama yang atasnya itu 18 cm. Jadinya AB sama dengan DC. Kemudian telah diketahui juga bahwasannya BC itu sama dengan 11 cm. Akan tetapi AD-nya belum diketahui. Nah, untuk membuktikan apakah dia jajar genjang, pertama-tama kita menarik tali busur dari A ke C, sehingga membagi jajar genjang menjadi dua buah segitiga. Nah, nanti akan kita buktikan bahwasanya kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen. Nah, dua segitiga tersebut adalah segitiga ABC sama segitiga ADC. Nah, dimana telah diketahui tadi bahwasanya AB sama dengan DC. Nah, sisinya juga sisi AC sama dengan AC, dimana sisi tersebut adalah reflektif, dan sudut CAD sama sudut DCB itu adalah sudut yang sama besar, dimana alasannya itu adalah sudut yang berseberangan dengan AB, dan DC itu adalah garis yang sejajar. Kemudian telah kita dapat tadi bahwasannya ada dua sisi yang bersesuaian dan satu sudut. Nah, dari informasi ini bisa kita simpulkan bahwasanya segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen dengan menggunakan teorema
sisi sudut sisi, di mana sisinya tadi adalah AC dengan AC, kemudian sudutnya itu sudut CAB dan sudut DCA. Nah, dan sisi yang satunya yaitu AC sama dengan AC. Sehingga menurut definisi dari jajar genjang, yaitu karena kedua segitiga itu sudah kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, artinya sisi BC sama dengan AD dan sisi AB sama dengan DC. Nah, menurut definisi jajar genjang, dua sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Nah, kita tadi telah kita ketahui bahwasanya kedua sisi tersebut adalah sejajar dan sama panjang. Maka bisa kita katakan motif ini adalah motif yaitu bentuk jajar genjang. Oke. Jadinya terbukti bahwa motif itu adalah jajar genjang. Kerajinan cukli memiliki bentuk dan motif yang beragam, yakni berupa segitiga, jajar genjang, persegi, persegi panjang, belah ketupat, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk dan motif yang kami temukan saat kami melakukan survei di sentra kerajinan cukli di Desa Rungkang Jangkuk. Di sini saya akan menjelaskan bangun datar berupa segitiga dan persegi panjang. Di mana motif segitiga ini kami temukan pada sebuah topeng yang diberi motif berbentuk segitiga, dan persegi itu kami temukan pada sebuah tatakan kopi. Nah, setelah kami melakukan pengukuran, ternyata segitiga itu memiliki ukuran sisinya itu 4 cm dan persegi memiliki ukuran sisinya itu 10 cm. Nah, mari kita buktikan bahwa bentuk dan motif itu benar-benar segitiga atau persegi. Nah, sebelumnya persegi adalah bangun datar yang memiliki ciri-ciri yang pertama, keempat sisinya itu sama panjang, keempat sudutnya itu siku-siku, dan sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi adalah bangun datar dengan keempat sisinya itu sama panjang dan keempat sudutnya itu siku-siku. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, pada tatakan kopi ini kita tunjukkan terlebih dahulu bahwa tatakan kopi ini memiliki 4 sisi. Misalnya kita beri nama A, B, C, dan D. Nah, jika titik-titik ini dihubungkan akan membentuk segitiga AB, BC, CD, dan DA. Nah, yang pertama kita tunjukkan bahwa keempat sisinya itu sama panjang. Di sini saat kami melakukan pengukuran, didapatkan bahwa tatakan kopi itu memiliki ukuran 10 cm pada setiap sisinya, sehingga sisi AB itu sama dengan 10, sisi BC sama dengan 10, sisi CD sama dengan 10, dan sisi DA sama dengan 10 cm. Karena keempat sisinya itu memiliki panjang yang sama, maka syarat semua sisi sama panjang itu terpenuhi. Kedua, kita tunjukkan bahwa sudutnya itu siku-siku. Istilah panjang dikali lebar secara geometri itu mengacu pada persegi panjang atau rectangle, yaitu bangun dengan sisi-sisi sehadap sejajar dan semua sudutnya itu 90 derajat. Jika panjang pada tatakan kopi itu berukuran 10 cm dan lebarnya itu 10 cm juga, maka sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, itu sama dengan 90 derajat. Jadi syarat semua sudut siku-sikunya itu terpenuhi juga. Nah, setelah kita buktikan menurut definisi persegi, yaitu persegi adalah bangun datar dengan keempat sisinya itu sama panjang dan keempat sudutnya itu siku-siku, maka tatakan kopi dengan ukuran 10 cm itu adalah persegi. Selanjutnya pada motif topeng kami temukan berbentuk segitiga. Coba teman-teman perhatikan gambar di samping ini ya. Sebelumnya, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 titik yang tidak segaris. 3 titik itu biasanya diberi nama A, B, dan C. Ketiga titik dihubungkan oleh 3 ruas garis. Ruas garis itu menjadi 3 sisi segitiga, yaitu sisi AB, BC, dan CA.
Panjang sisi memenuhi kesamaan segitiga. Untuk panjang sisi A, B, dan C harus berlaku A ditambah B lebih besar C, B ditambah C lebih besar A, dan C tambah A lebih besar B. Jika syarat terpenuhi, maka bangun itu pasti segitiga. Kita tunjukkan bahwa bangun itu memiliki 3 titik segaris atau tidak. Bangun ABC memiliki titik A, B, dan C. Ketika ketiga sisi itu saling bertemu, maka titiknya itu tidak segaris sebab titik segaris hanya membentuk satu garis dan titik itu dapat membentuk bangun tertutup. Karena sisi AB, BC, dan CA membentuk bangun tertutup, maka titik A, B, dan C itu tidak segaris, sehingga syarat yang pertama itu terpenuhi. Nah, selanjutnya kita tunjukkan bahwa ketiga titik itu dihubungkan oleh 3 ruas garis. Bangun ABC memiliki sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Terdapat 3 ruas garis dan mereka membentuk bangun tertutup. Jadi syarat yang kedua itu terpenuhi. Nah, kemudian kita tunjukkan memenuhi syarat kesamaan segitiga. Kita uji seluruh syaratnya. Yang pertama, AB ditambah BC lebih besar AC. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sehingga AB ditambah BC itu 8. Sehingga AB ditambah BC lebih besar AC itu 8 lebih besar 4. Sehingga syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, BC ditambah CA lebih besar AB. 4 ditambah 4 itu sama dengan 8. Sehingga BC ditambah CA sama dengan 8 lebih besar AB, yakni 4. Sehingga syarat yang kedua itu juga terpenuhi. Nah, yang terakhir, CA ditambah AB lebih besar BC. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, ini 8 lebih besar dari 4, sehingga CA ditambah AB lebih besar BC itu juga terpenuhi. Nah, semua syarat benar sehingga memenuhi syarat kesamaan segitiga. Kemudian dapat kita buktikan juga bahwa sudutnya itu 60 derajat. Nah, kita gunakan rumus kosinus yang dimana rumusnya itu cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2 dikali A dikali B. Nah, kita masukkan panjang-panjang sisinya sehingga kita dapatkan hasil 1/2. Karena cos 60 derajat itu 1/2, maka sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C itu jumlahnya itu 60 derajat. Nah, ini menunjukkan bahwa bangun pada motif topeng itu adalah segitiga sama sisi. Maka dapat kita simpulkan bahwa bangun dengan sisi 4 cm itu adalah segitiga. Karena memiliki 3 titik segaris, memiliki 3 sisi yang menghubungkan titik-titik tersebut, dan memenuhi syarat kesamaan segitiga. Bahkan semua sisinya itu sama panjang dan membentuk segitiga sama sisi. Pada gambar kerajinan yang saya tunjukkan ini adalah sebuah wadah yang berbentuk belah ketupat, yang dimana terbuat dari anyaman rotan dengan bagian tengah yang dihiasi dengan motif kerang. Pengertian belah ketupat yang telah kita pelajari adalah jajar genjang yang 2 sisi yang berurutan sama panjang, dan semua sisi belah ketupat kongruen. Dari gambar dapat dilihat bahwa keempat sisi wadah tersebut memiliki panjang sisi yang sama panjang, yaitu 9 cm, sehingga memenuhi syarat sebagai belah ketupat. Selain panjang sisi yang sama, belah ketupat juga memiliki sudut yang berhadapan sama besar dan diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerajinan wadah tersebut terbukti sebagai belah ketupat. Pada kerajinan yang saya tunjukkan ini memiliki panjang sisi 16 cm dan lebarnya 15,5 cm. Pada kerajinan tersebut berbentuk persegi panjang,
yang dimana definisi persegi panjang itu sendiri adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi dan dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Dari gambar persegi panjang tersebut, panjang AB sama dengan panjang CD dan panjang BC sama dengan panjang DA. Dari definisi persegi panjang dan panjang sisi persegi panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerajinan tersebut merupakan persegi panjang. Nah, pada video kali ini saya juga akan membahas tentang salah satu motif yang ada pada kerajinan cukli yang mirip sekali dengan lingkaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah pada motif itu adalah lingkaran atau bukan. Mari kita bahas. Dalam matematika, lingkaran didefinisikan sebagai bentuk 2 dimensi yang himpunan titik-titiknya berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu itu disebut dengan titik pusat. Agar sebuah bentuk dapat dikatakan lingkaran, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki titik pusat yang jelas dan tunggal. Yang kedua yaitu memiliki jari-jari yang konstan, di mana jarak pada titik tepi terhadap titik pusatnya itu harus sama. Dan yang ketiga yaitu memiliki keliling yang berbentuk kurva tertutup. Sekarang mari kita lihat gambar cukli pada gambar samping ini, apakah ia memenuhi syarat sebagai lingkaran. Mari kita bahas. Oke, untuk syarat yang pertama yaitu memiliki titik pusat yang jelas dan tunggal, dimana pada gambar ini sangat memiliki bentuk yang jelas dan memiliki titik pusat yang jelas dan tunggal, di mana terletak pada tengah-tengah suatu motifnya, dan motif tersebut tersusun secara rapi dan simetris, mau dari kiri, kanan, atas, bawah, dan depan belakang itu masih tetap suatu lingkaran. Pada syarat yang kedua, harus memiliki jari-jari yang konstan atau jarak terhadap titik pusatnya ke titik tepinya itu harus sama. Sehingga jika kita perhatikan pada gambar ini, jarak dari titik pusat ke samping kanan itu adalah 5 cm dan jarak dari titik pusat ke atasnya yaitu 5 cm. Jadi bisa kita katakan jari-jarinya memiliki jari-jari yang konstan. Jadi syarat yang kedua itu terpenuhi. Dan syarat yang ketiga yaitu apakah kurvanya membentuk garisan tertutup? Jawabannya iya. Nah, karena ketiga syarat telah terpenuhi, maka motif yang ada pada kerajinan cukli ini bisa kita katakan sebagai lingkaran. Sehingga pada pembahasan kali ini kita tidak boleh menyatakan bahwa itu adalah bentuk-bentuk dari dua dimensi, mau itu segitiga, segi empat, ataupun lingkaran. Jadi kita harus membuktikan bahwa itu adalah bentuk 2 dimensi terlebih dahulu. Oke, jangan lupa pesan terakhir saya. Terima kasih.